Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Ihsan Daryansyah. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi untuk hari ini saya akan membuat video belajar mengajar mengenai salah satu materi khususnya untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 10. Oke, untuk hari ini karena memang ini adalah sebuah tugas yang diberikan oleh dosen saya, jadi ini akan saya lakukan step by step. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang expression of offering, accepting, and refusing offer. Oke, nah untuk sebelum mulai kita harus paham dulu apa itu ekspresi atau expression. Nah, expression sendiri adalah sebuah ungkapan wajah atau ungkapan dari sebuah ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh tubuh kita, oleh wajah kita atau wajah kita, atau sebuah reaksi yang biasanya dihasilkan oleh seseorang ketika mendapatkan kabar-kabar atau respon-respon tertentu dari orang lain. Oke, untuk yang pertama kita akan mulai tentang expression of offering terlebih dahulu. Oke, untuk offering itu sendiri adalah sebuah ekspresi yang diucapkan ketika kita ingin menawarkan sesuatu kepada orang lain. Ya, jadi offering ini adalah sebuah ungkapan di mana kita menawarkan sesuatu kepada orang lain, bisa itu bantuan atau beberapa hal-hal lain yang kaitannya erat ketika kita menawarkan sesuatu kepada orang lain. Nah, di sini ada contoh dari expression of offering, ya. Jadi contoh dari ekspresi yang ketika kita mengungkapkan atau meminta kepada menawarkan sesuatu kepada orang lain. The first is in that one, jadi yang ini yang pertama. Isinya adalah would you like me to, bla bla bla. Ya, jadi maksudnya adalah misalkan saya bantu untuknya untuk apa? Itu bisa bebas ya, misalkan untuk to help you or to bebas lah, untuk menawarkan bantuan-bantuan tertentu. Ya, jadi ekspresi atau kata-kata yang digunakan adalah would you like me to, bla bla bla. Nah, untuk yang kedua itu adalah should I get you. Ya, jadi ekspresi yang sama, cuma pengungkapan kata-katanya yang berbeda. Jadi ini lebih kepada ekspresi yang tadi menawarkan, hanya ungkapan kata yang berbeda. Atau bisa juga may I help you. Ya, yang ketiga ini adalah may I help you may I help you to bla bla bla. Ya, it's different, it's important. Jadi bebas ya, jadi apa saja. Jadi ketika kita ingin ekspresi kita ingin menawarkan, kita bisa menggunakan may I help you. Dan untuk ketiga kata ini atau ketiga kalimat ungkapan ini itu digunakan biasanya kepada teman-teman sebaya atau di luar hal yang informal ya, atau bisa juga dalam percakapan kita sehari-hari, di konversasi sehari-hari bersama teman sebaya atau secara umum ini bisa digunakan, dan biasanya digunakan adalah kata-kata ini secara umum. Oke, lanjut lagi ke yang keempat. Yang keempat adalah what can I do for you? Ya, what can I do for you? What can I do for you? Ya, kalau salah satu sampelnya adalah seperti ini, what can I do for you? Lebih ke kita menawarkan bantuan seperti apa yang seseorang butuhkan kepada kita. Ya, jadi kita secara ini untuk what can I do for you itu lebih ke sesuatu yang bisa bersifat formalitas. Nah, untuk yang terakhir dari beberapa ada satu lagi yang bersifat bisa dikatakan formal, yaitu have some. Ya, jadi have some itu kita nawarin misalkan ini mau apa enggak nih, nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi
itu adalah expression of offering. Jadi ekspresi dari itu tadi yang diucapkan ketika kita ingin menawarkan sesuatu atau mungkin bisa bantuan kepada orang lain. Oke, nah itu selanjutnya kita akan lanjut pada accepting offers, ya, accepting offers. Jadi accepting offers ini adalah bagaimana ekspresi seseorang ketika ditawari sebuah bantuan atau ketika ada respon yang dilakukan oleh offering. Jadi bagaimana cara menjawab dari expression of offering? Tentunya ada pada accepting offers. Ya, jadi ekspresi atau ungkapan untuk menerima bantuan. Nah, untuk example-nya atau contohnya, di sini ada secara umum, secara kita bisa lakukan atau secara kita bisa jawab kepada orang lain, itu adalah yes please, ya, yes please, for example, ya. Yang pertama ini adalah yes please. Jadi ketika orang menawarkan would you like me to help me, for example. Jadi kita bisa menjawab atau accepting offernya atau responnya, ungkapannya bisa yes please gitu. Jadi yes please yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada of course thanks, ya, of course thanks. Sorry kurang S. Yang kedua ada of course thanks, ya. Jadi ungkapan untuk oke lah gitu. Saya bilang tentu saja, ya, terima kasih. Itu seperti itu sama. Jadi kedua adalah of course thanks. Ya, jadi ungkapan saat kita bisa menerima bantuan orang lain seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini secara umum, ya, thanks a lot. Jadi thanks a lot ini adalah salah satu ekspresi dari accepting offers ini. Nah, ketika salah satunya digabungkan, itu tetap akan bersatu karena memang ini merupakan suatu jawaban dari offering itu sendiri, tergantung dari conversation atau percakapan yang dibuat. Kalau seandainya memang dibutuhkan bantuan, maka ekspresi atau ungkapan untuk menerimanya adalah yes please, seperti itu. Nah, yang keempat kemudian ada I appreciated that, ya. Jadi saya mengapresiasi bantuan dari dia. Itu salah satu ungkapan bahwa kita berterima kasih dan mengapresiasi apa yang dilakukan kepada kita dengan offeringnya yang ditawarkan. Dan yang terakhir ada that will be very nice, ya. Jadi ini sebuah ungkapan atau bisa dikatakan kode, ya, sama saja. Tetapi juga itu kode bahwa kita yang benar-benar butuh bantuan yang ditawarkan oleh orang lain. Jadi butuh tawaran orang lain sehingga kita bisa menerimanya. Dan itu would be very nice adalah sebuah ungkapan bahwa itu bisa jadi sebuah hal yang baik sekali, seperti itu. Oke, nah untuk selanjutnya tadi kita udah berbicara soal accepting offers, yaitu terkait bagaimana cara menanggapi ketika ada orang yang ingin menawarkan. Jadi ini adalah untuk accepting offers ini adalah ungkapan untuk menerima bantuan atau tawaran dari orang lain. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah refusing offers. Nah, refusing offers ini itu diperuntukkan atau ungkapan berupa penolakan namun secara halus. Ya, dalam artian refusing offers ini kita bisa kaitkan dengan sesuatu yang rejecting atau ditolak. Hanya saja untuk refusing offers ini itu lebih kepada penolakan yang bahwasanya kita tidak memerlukan. Jadi lebih kepada bahwa kita bisa melakukannya oleh karena diri kita sendiri. Ya, contoh dari sampel atau contohnya dari
ungkapan yang pertama adalah sini. Thanks, but I can do it. Thanks, but I can do it. Nah, ini adalah satu contoh terkait reducing numbers, yang mana itu merupakan contoh ungkapan bahwa terima kasih, tetapi saya bisa melakukannya sendiri. Ya, jadi itu adalah penolakan bahwa kita tidak perlu, bahwa kita pun bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, terus yang kedua, ini ada I appreciate that, but I can do it myself. Ya, maksudnya adalah kita menghargai tawaran dia untuk membantu kita, tetapi sayangnya lagi-lagi kita tidak butuh karena kita bisa melakukannya sendiri. Ya, jadi ada kata-kata secara ini ada sebuah apresiasi terlebih dahulu, atau I appreciate that, but I can do it myself. Ya. Nah, terus yang kedua, yang ketiga, bisa juga diungkapkan dengan cara you don't need to do that. Ya, jadi kita nggak mau merepotin orang lain. Ya, untuk di sini kata-kata contoh yang ketiga ini salah satunya adalah you don't need to do that. Ya, you don't need to do that. Jadi ada beberapa kali kata yang mengungkapkan bahwa kita nggak mau merepotin orang lain. Ya, jadi kita bisa menggunakan ungkapan you don't need to do that, seperti itu. Nah, terus yang keempat, kita bisa mengungkapkan dengan cara thanks, I will take care of it. Ya, thanks, I will take care of it. Nah, maksudnya adalah kita berterima kasih karena dia sudah membantu, berusaha untuk menawarkan atau offering kepada kita, tapi sayangnya kita bisa melakukan sendiri. Ya. Jadi, nggak apa-apa, biar aku aja sendiri nih, aku bisa kok. Itu seperti itu. Atau yang lebih umum, yang lebih singkat, padat dan jelas, itu bisa cukup no thanks. Ya. Jadi ungkapannya no thanks. Jadi cukup dua kata yang diperlukan ketika kita menolak secara halus, seperti itu. Oke. Jadi ini adalah salah satu dari banyaknya reducing overs, yang mana butuh beberapa ungkapan bahwasanya kita tidak membutuhkannya, tetapi kita menghargai ungkapan atau penawaran yang diberikan kepada orang lain. Oke, jadi itu adalah salah satu ungkapan dari expression of offering, accepting, dan juga refusing over. Nah, kita melihat sebuah posisi dan ekspresi seperti bagaimana cara kita menanggapi permintaan orang lain, atau menanggapi pertolongan orang lain, atau menjawab, atau bahkan menolak. Nah, ini merupakan sebuah conversation yang mana salah satunya terdapat pada kehidupan kita sehari-hari. Ini salah satu contoh dari banyak contoh. Jadi sebagai sebuah kesimpulan bahwasanya dari expression dari bagaimana dari offering dan juga accepting dan juga refusing, ini salah satu contoh-contoh yang memang bisa kita peragakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita review bagaimana expression offering ini. Example-nya adalah bagaimana would you like to do, jadi permintaan atau ungkapan bahwa kita menawarkan kepada seseorang, ya, entah itu bantuan atau bahkan berupa hal lain. Kemudian yang kedua, itu kemudian ada accepting. Jadi accepting ini sebuah ungkapan bagaimana kita menerima atau meng-ACC, ya, bahasa formalnya, menerima atau meng-ACC, atau kita bisa mengiyakan permintaan dari orang-orang yang ingin menawarkan kita sesuatu, entah itu pertolongan ataupun yang lain. Jadi salah satunya bisa secara umum itu bisa yes please, kemudian of course thanks, kemudian thanks a lot, kemudian ada lagi I appreciate that thing. Jadi kita mengapresiasi orang-orang yang ingin menolong kita. Kemudian juga ada that would be very nice, ya. Jadi ada ungkapan bahwa
kita bisa menerima dengan menghargai dia terlebih dahulu. Ini tadi pas di jeda gak? Pas kapan? Tapi dia masih jalan, makanya aku diem aja. Kalau gini nggak bisa. Oke, jadi seperti itu tadi pemaparan dan juga materi tentang expression of offering, kemudian accepting offers dan juga refusing offers. Ya, jadi itu sebuah materi contoh dari bagaimana kita mengekspresikan ungkapan-ungkapan tersebut. Dan that's enough for today. Jadi cukup sekian untuk hari ini, sekarang ini, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.